Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan tersisih dari Tuhan. Dan saya mau katakan kepada kita, karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran hidup, tidak seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan saya mau katakan kepada kita sebelum kita mendengarkan firman Allah di malam hari ini, semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa menyertai kita. Dan sebelum kita istirahat, kita rilekskan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran firman Kristus. Doa dan harapan saya, firman ini menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kuasa-Mu senantiasa hidup dalam hidup kami, dalam nama hidup. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dalam Kolose 1 ayat 10 dan 11. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan kuasanya dan kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya. Jadi ini juga doa dari Paulus kepada jemaat di Kolose, yang mau saya katakan supaya kita jemaat di Kolose itu hidup dalam kuasa Allah. Karena kalau kita tidak hidup dalam kuasa Allah, kita tidak akan bisa bertumbuh, kita tidak akan bisa melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Kita akan diterkam oleh si setan itu. Setan akan memperdayai kita, menipu kita. Tapi kalau kita hidup dalam kuasa Allah, kita bisa menghancurkannya. Dan itu sebabnya orang yang hidup dalam kuasa Allah dia hidup mengenal Allah lebih baik dan lebih baik. Jadi dia bertumbuh dan bertumbuh. Dia mengenal Allah lebih baik dan lebih baik. Kalau hari ini dia tahu Yesus itu juru selamat, mungkin besok dia tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Kalau terus akan bertambah, dia adalah penebus, dia adalah penebus dosa, dia macam-macam terus bertambah, lebih baik dan lebih baik mengenal Tuhan. Dan orang yang lebih mengenal Allah lebih baik dan lebih baik, maka dia akan terus excited, dia akan terus bergairah untuk terus belajar dan belajar, belajar dan belajar. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Saya telepon teman saya ya, yang ada di Bima, saya minta ya, supaya diajar-ajari saya dalam hal sesuatu lah ya, tidak perlu saya sebutkan lah. Saya tidak malu untuk belajar kepada orang, karena saya tahu bahwa belajar itu baik. Karena saya adalah seorang pembelajar. Sampai sekarang saya belajar, dan setiap hari saya menambah kosakata dalam bahasa Inggris, karena saya ingin mengimpartasikan hidup saya kepada orang yang belajar bahasa Inggris, bahwa belajar bahasa Inggris itu mudah, bukan sukar. Kuncinya hanya praktek dan praktek. Dan itu sebabnya saya katakan kita tidak mau untuk belajar, tapi kita harus mau belajar kepada orang-orang yang sudah berpengalaman terlebih dahulu. Itu kunci belajar itu sebenarnya mau bertanya. Dan saya bertanya
Karena saya ingin mendapatkan sesuatu input masukan yang bisa berguna mungkin bagi saya. Dan itu sebabnya selama long life education, pendidikan seumur hidup, belajarlah dan belajar untuk sesuatu yang lebih baik. Ketika engkau belajar, seorang pemimpin, saya pernah membaca buku seorang pemimpin yang berhenti belajar, nggak usah lagi jadi pemimpin. Dan learn today, lead tomorrow. Dan itu sudah kita nikmati. Dan ketika kita learn today and lead tomorrow, kita betul-betul menikmati apa yang kita pelajari di masa lampau dan masa saat ini. Tetapi terus kita mau belajar, mengenal lebih baik dan mengetahui lebih baik dan lebih baik, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, hidup dalam kuasa Allah, hidup dalam mengalami kekuatan Tuhan terus menerus. Jadi mengalami kekuatan Tuhan terus menerus. Bayangkan kalau kekuatan Tuhan itu hanya sementara, hari ini, besok enggak. Besok ya, hari selanjutnya tidak. Anda bisa bayangkan kalau kekuatan Tuhan itu, kekuatan yang supranatural itu tidak mengalir dalam hidup kita. Bagaimana kita menghadapi setan? Kayak saya sudah sering katakan, setan, iblis, penggoda, roh jahat, roh najis, dan banyak hal. Dan sifat-sifatnya berbeda-beda untuk menghancurkan kehidupan kita, untuk mengikuti kehendak dia. Kalau kita tidak hidup dalam kuasa Tuhan yang terus-menerus, kita digilas oleh dia. Itu sebabnya Yesus berkata ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia berkata, roh memang penurut, berjaga-jaga dan berdoalah, roh memang penurut, tapi daging itu lemah. Berjaga-jaga dan berdoa supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Matius 7 ayat yang ke-41. 26. Lupa ingat, lebih baik saya lihat ya. Kadangkala kita 26 ayat 41 ya. Jadi 26 ayat. Jadi Tuhan suruh berjaga-jaga kita. Supaya apa? Kita selalu waspada. Dan itu mengingatkan kita supaya kita terus mengalami kekuatan Tuhan yang terus menerus. Ketika kekuatan Tuhan yang terus menerus, orang sakit kita tumpang tangan. Orang yang membutuhkan doa kita butuh doakan. Makanya kalau orang yang minta berdoa, saya akan call dia segera. Kalaupun tidak diangkat, saya akan setelah tidak diangkat, saya berdoa, dan setelah saya berdoa, saya membalas WA. Karena saya tahu yang menjawab doa itu Tuhan. Tapi Tuhan memakai setiap umatnya untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya harus kekuatan Tuhan mengalir dalam hidup kita. Saya bersyukur sejak 1 Maret 1987 sampai hari ini, kekuatan Tuhan saya nikmati, kesehatan Tuhan saya nikmati. Orang mungkin berulang-ulang datang ke rumah sakit, tetapi saya tetap menikmati kasih karunia Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan sampai di usia saya yang ke-60 ini. Tuhan memberkati saya begitu luar biasa. Saya sudah pernah 25.000 uang saya terakhir, pertama dan terakhir kepada dokter. Artinya untuk saya, untuk anak istri saya berbeda ya. Karena saya percaya kepada kebaikan Tuhan. Itu pun ketika saya diajak istri saya mencabut gigi, itu ketika saya mau makan obatnya, itu ya sudahlah, saya tidak mau melebih-lebihkan, tidak mau juga mengatakan wow, tidak. Tapi itu menjadi pelajaran bagi saya bahwa Tuhan itu sungguh mau memberikan kita kekuatan yang terus menerus. Percayalah sepenuhnya. Puji nama Tuhan. Lalu kemudian orang yang hidup dalam kuasa Allah hidup bertahan dalam iman kepada Yesus Kristus. Jadi imannya bukan iman kaleng-kaleng, bukan iman kerupuk, bukan mental tempe,
tapi imannya betul-betul iman yang berharap kepada Tuhan, iman yang percaya pada kuasa Tuhan, iman yang percaya kepada Yesus Kristus, dan iman yang mengalahkan dunia ini, bukan iman kaleng-kaleng, bukan iman abal-abal. Dan kalaupun proses iman yang mengalami proses pengujian seperti yang dialami Sadrak, Mesak, Abednego, kita harus bertahan, kata firman, hidup bertahan dalam iman kepada Yesus Kristus. Wow. Saya tidak ditanya sih ketika pedang di leher saya pada kerusuhan 171. Dia bertanya ke belakang sana, bagaimana? Oh, nggak ada soal nyawa. Saya katakan pada dia, nyawa saya itu walaupun pedang di tangan, bukan berada di tangan, tapi di tangan Tuhan. Paginya pisau di perut saya, dipasang itu. Saya ingin melihat apa yang terjadi. Tidak ada satupun yang tersisa. Lemari, baju, nggak ada satupun. Yang tersisa itu hanya kata-kata kotor yang ditulis di kamar saya. Apakah saya marah? Terpujilah Tuhan. Saya mendoakan mereka karena rata-rata saya mengenal mereka yang mengambil itu, karena saya ada di situ, di peristiwa itu. Saya tidak pergi kemana-mana, saya ada di kumpulan massa itu. Orang-orang sudah pergi mungkin, tapi saya ada di kumpulan massa itu. Makanya seorang ibu haji bilang begini, Pak Pendeta pergi aja, jangan di situ. Biarkan Bu. Saya ada di tengah-tengah mereka. Apa yang mereka katakan, apa yang mereka bincangkan, tapi yang saya rasakan adalah hadirat setan. Jadi selama beberapa jam dia di situ, lalu saya teringat istri saya. Istri saya sudah pergi dulu ke mana itu, ke belakang. Nah, di situ saya meninggalkan dan saya bawa istri saya setelah beberapa lama saya di situ. Dan tetapi yang mau saya bilang adalah tidak sedikit pun rasa takut. Walaupun sudah pedang ada di sini, saya masih ada di situ. Justru orang lain yang takut. Justru orang lain yang takut. Saya bilang begini sama Tuhan. Pernah saya berkata, ya kalau kau kasih aku martir, ya puji Tuhan. Tapi ternyata nggak dikasih. Itu sebabnya kita harus belajar taat untuk melayani Tuhan. Jadi penting kita melakukan itu. Dan kemudian yang terakhir, hidup dalam sukacita. Jadi orang yang hidup dalam kuasa Allah itu, dia hidup dalam sukacita sekalipun ada penganiayaan, ada penderitaan, ada hal-hal yang tidak menyukakan. Saya ketika saya kan sudah terbiasa mengatakan 1000 ucapan terima kasih saya, 1000 ucapan syukur saya, terima kasih saya, dan 10 pujian kepada Tuhan. Itu kepada Tuhan. Dan ketika orang lain tidak mungkin tidak bisa tidur, saya tidur. Istri saya sepanjang malam itu nangis dengan mungkin dia menganggap bagaimana suami saya ini bisa tidur begitu nyenyaknya. Ya pagi-pagi saya ketika bangun, saya lihat dia nangis, saya rangkul. Dia bilang, apakah Papa nggak pikirkan apa yang sudah terjadi? Kok enak aja? Bukan. Satu hal yang tidak bisa diambil dari saya adalah Yesus itu, pemberi sukacita itu. Ada Yesus, everything is okay. Sekalipun di tengah badai kita bisa tidur, setengah gelombang kita bisa tidur. Karena apa? Yesus yang memberikan karunia tidur itu bagi kita. Bukan berarti kita tidak memikirkan. Udah, buat apa? Serahkan semua sama Tuhan. Dan selanjutnya, biarkan Tuhan yang bertindak. Dan kalau engkau hidup dalam kuasa Allah, memang kadangkala hidup itu menjadi aneh. Tapi kalau engkau betul-betul hidup dalam kuasa Allah, kamu akan menikmati
segala pertolongan dan kemurahan Tuhan sepanjang umur kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kuasa-Mu terus menyertai hidup kami yang terus menerus sepanjang umur hidup kami. Dan bagi mereka yang sakit, dalam nama Yesus perintah keluar, dan oleh biru-biru Tuhan kau sembuh, oleh kuasa-Nya kau sembuh. Dan bagi mereka yang mengalami permasalahan situasi, saya mau katakan, jangan pernah keluar dari firman Allah. Jangan pernah mencoba melakukan dengan cara-cara yang tidak menyenangkan. Boleh saja Anda meminta pertolongan kepada sahabat-sahabat Anda, pertolongan kepada yang lain, tetapi jangan lakukan dengan cara-cara yang tidak menyenangkan, yang tidak sesuai dengan firman Allah, kalau hidupmu tidak ingin mengalami hal yang lebih parah. Dan itu sebabnya saya mau katakan, Tuhan selalu mau menolong orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Dia. Kalau engkau orangnya, angkat kedua tangan kita berdoa. Terima kasih, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, Tuhan tolong mereka satu demi satu. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Tepat pada waktunya Tuhan menolong. Kami menurut waktunya Tuhan. Terima kasih buat pertolongan kepada mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Karena Tuhan Yesus memberkati kita dan memberikan kita dipsiknya. Jangan lupa untuk berdoa, dan baik secara pribadi maupun bersama, dan renungkan firman Allah sebelum kita tidur. Mantap, mantap, mantap.